Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Insya Allah tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, yes. Tepuk banyak, yes. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Masih tema 8 ya. Subtema kedua pembelajaran terakhir 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja pelajaran pertama pada hari ini. Pada pembelajaran ini, silahkan buka bukunya halaman 55. Kita akan belajar tentang sifat-sifat persegi panjang. Kemarin kita telah belajar tentang sifat-sifat persegi dan telah melakukan praktikum. Hari ini kita juga akan melakukan praktikum untuk mengetahui sifat-sifat persegi panjang. Jadi alat yang dibutuhkan sama seperti kemarin, ada mistar atau penggaris, kemudian kita siapkan juga kertas origami berbentuk persegi, dan juga buku, 3 buku dengan berbagai ukuran ya. Di sini Ibu ada buku yang paling kecil, buku sedang, berukuran sedang, dan juga buku yang lebih besar ya, paling besar. Pertama kita ukur dulu buku yang paling kecil ini ya. Buku tulis ini, buku yang paling kecil. Kita hitung dulu panjang sisi atasnya ya. Itu panjang sisi atas. Sama dengan 14,5. Ini 14 dan setengah ya, belum sampai 15. 14,5. Jadi panjang sisi atasnya 14,5 cm, 14,5 cm. Kemudian yang B panjang sisi bawahnya ya. Bawahnya sini kita hitung. Sama ya. Panjang sisi bawahnya 14,5 cm juga. 14,5 cm. Kemudian panjang sisi kanan. Sisi kanannya sebelah sini, tempat kita membuka bukunya. Panjangnya lihat 0 sampai 20,5 cm ya. Di sisi kanan 20,5 cm. Panjang sisi D. Sisi yang kirinya kita hitung. Sama juga 20,5 cm juga ya. Di 20,5 cm. Kita lanjut lagi buku yang kedua yang agak besar, yang sedang ukurannya, buku Bebeki ya. Kita hitung panjang yang atasnya 17,5 cm. 17,5 cm. Sisi bawahnya sama 17,5 juga ya. 17,5 cm. Sebelah kanannya tidak sampai 25. Ini lihat, kita hitung ada di garis ke 8, jadi 24,8 cm. 24,8 cm. Dan sisi sebelah kiri sama juga, sisi sebelah kirinya juga 24,8 cm ya. 24,8 cm. Dan buku yang terakhir, buku yang paling besar, kita hitung dulu sisi atasnya. Ukurannya adalah 21 ya. Ini 21 cm yang atas. Bawahnya
sama 21 juga ya, 21 cm. Sisi sebelah kanan dua puluh lima koma tujuh nih, dilihat 25,7 cm. Dan sisi sebelah kiri sama juga 25,7 cm ya, dilihat ya. Jadi kesimpulannya, untuk panjang persegi panjang mempunyai berapa sisi? Mempunyai 1, 2, 3, dan 4 sisi ya. 4 sisi. Nah, terus titik-titik pasang sisi yang berhadapan panjangnya. Kita lihat dari ukuran yang telah kita hitung ya. Sisi atas dan sisi bawah sama besar ya. Sisi kanan dan sisi kiri sama besar. Nah, begitu juga untuk buku yang berukuran sedang dan juga buku yang besar sama. Atas dan bawahnya semuanya sama ya, sebelah sini. Nah, atas dan bawahnya sama besar, kiri dan kanannya juga sama besar atau sama panjang. Berarti itu menunjukkan bahwa dua pasang, dua pasang. Kenapa dua pasang? Karena ada 1, 2 berpasangan, atas berpasangan dengan bawah, kanan berpasangan dengan kiri. Nah, dua pasang sisi yang berhadapan kan? Karena berhadapan, bukan yang di sini, bukan atas dengan kiri, ya, bukan atas dengan kiri, bukan bawah dengan kanan, ya, tapi berhadapan. Atas berhadapan dengan bawah, kanan berhadapan dengan kiri. Jadi dua pasang sisi yang berhadapan panjangnya sama ya. Jadi kita mengetahui untuk panjang sisi persegi panjang mempunyai 4 sisi dan dua pasang sisi yang berhadapan panjangnya sama. Kita lanjut lagi ke halaman sebelahnya mengenai sudut. Bagaimana cara menghitung sudutnya? Menggunakan kertas persegi tadi. Kita telah mengetahui bahwa persegi panjang itu sisi-sisinya memiliki sudut siku-siku. Jadi kalau sama besar dengan kertas persegi panjang ini, maka persegi panjang juga memiliki sudut siku-siku. Kita hitung dulu dari yang atasnya. Sudutnya apa? Nah, sama besar ya. Tidak ada yang terlebih. Nah, sama besar. Maka ini sudut siku-siku. Sudut yang kedua sama besar juga, sudut siku-siku. Sudut yang ketiga yang di bawah sini juga sama besar, berarti sudut siku-siku juga ya. Dan yang keempat, nah sama besar juga, berarti semua sudutnya sudut siku-siku ya. Kita tulis buku yang pertama sudut siku-siku, yang kedua juga sudut siku-siku, yang ketiga sudut siku-siku, dan yang keempat juga sudut siku-siku ya. Semuanya sudut siku-siku. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua kita lihat atasnya sama sudut siku-siku, yang sebelahnya sudut yang kedua sama juga sudut siku-siku juga. Yang ketiga sama sudut siku-siku, dan yang keempat ya sudut siku-siku juga ya, yang keempat ya. Nih sama sudut siku-siku. Jadi untuk buku yang kedua semua sudutnya juga sudut siku-siku ya, baik sudut 1, 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir, buku yang paling besar kita hitung apakah berbeda. Sudut pertamanya sudut siku-siku, lihat tidak ada lebihnya. Sudut yang kedua sama juga sudut siku-siku. Yang ketiga
sudut siku-siku juga, dan yang keempat juga sudut siku-siku. Jadi baik yang ukuran kecil, besar ataupun sedang, semuanya persegi panjang itu memiliki sudut siku-siku. Jadi sama seperti persegi kemarin ya, memiliki 4 sudut dengan semua sudutnya sudut siku-siku. Jadi kesimpulannya adalah persegi panjang mempunyai 4 sudut dan semua jenis sudutnya adalah sudut siku-siku. Nah, jadi itu ya, kita sudah dapat kesimpulannya. Jadi kesimpulan persegi panjang dapat kita lihat. Jadi berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, dapat diketahui bahwa sifat-sifat persegi yaitu 1. Memiliki 4 sisi, 2. Dua sisi yang saling berhadapan sama panjang, 3. Memiliki 4 sudut, dan 4. Semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Kemudian buka bukunya pada halaman 60. Kita lihat halaman 60 ini ada sifat-sifat segitiga sama sisi. Nah, untuk segitiga itu memiliki sifat yang berbeda untuk setiap segitiga. Setelah Ibu jelaskan bahwa kemarin ada namanya segitiga siku-siku, dengan salah satunya membentuk siku-siku ya. Kemudian ada segitiga sama kaki. Nah, dengan panjang kanan dan kiri sisi yang berhadapan itu sama besar, dan yang di bawahnya alasnya itu berbeda sendiri. Dan juga ada namanya segitiga sama sisi dengan ketiga sisinya sama besar ya, seperti ini. Jadi yang akan dibahas di sini adalah sifat-sifat segitiga sama sisi. Jadi kalau kita perhatikan gambar segitiga sama sisi ini, pertama untuk sudutnya ada berapa sudut? 1, 2, dan 3. Jadi sifat yang pertama yaitu memiliki 3 sudut. Kemudian kita lihat, telah Ibu jelaskan tadi untuk sisi-sisinya, karena dinamakan segitiga sama sisi karena ketiga sisinya 1, 2, dan 3 itu sama panjang. Jadi sifat yang kedua yaitu 3 sisinya sama panjang. Dan untuk yang sudutnya itu kira-kira berbentuk sudut apa? Kalau kita hitung dengan kertas segitiga persegi ini, apakah sudutnya siku-siku? Tidak ya, batasnya di sini. Nah, jadi sudutnya adalah sudut lancip. Karena ini segitiga sama sisi, maka semua sisinya sama. Ketiga-tiganya sama, yaitu semua sudutnya sudut lancip. Jadi semua sudut adalah sudut lancip. Jadi sifat segitiga sama sisi antara lain ini ya, memiliki 3 sudut, memiliki 3 sisi sama panjang, memiliki sudut adalah, semua sudut adalah sudut lancip, yaitu untuk sifat segitiga sama sisi. Kemudian coba kita buka halaman 61. Nah, kita akan memasangkan nomor 3, kita akan memasangkan ciri-ciri bangun datar dengan nama bangun datarnya ya. 4 sisi sama panjang. Siapa yang memiliki 4 sisi dengan ukuran yang sama panjang? Apakah persegi panjang, segitiga sama sisi, atau persegi? Ya, benar sekali, 4 sisi sama panjang itu adalah untuk sifat persegi. Kemudian 3 sudut sama besar. Kalau ada 3 sudut berarti memiliki 3 sisi. Apa yang memiliki 3 sudut sama besar tadi? Segitiga sama sisi ya. Dan yang terakhir 4 sisi. Ya, memiliki 4 sisi. Dimana 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, itu tadi yang telah kita lakukan praktikumnya apa? Persegi panjang ya. Jadi ini ya, pasangan-pasangan dari sifat-sifatnya. Nah, untuk sifat-sifat bangun datar ini kita telah belajar 3 sifat bangun datar, yaitu sifat-sifat persegi, sifat-sifat persegi panjang, dan juga yang terakhir sifat-sifat segitiga sama sisi. Harap diingat sifat-sifat bangun datar tersebut agar kita dapat mengetahui macam-macam bangun datar dan ukurannya ya. Dan sila ketiga Pancasila. Nina dan Deli tergabung dalam
barung atau regu yang sama, yaitu barung merah. Mereka bekerja sama dengan anggota barung lainnya untuk menyiapkan tempat kemah. Mereka berbagi tugas sesuai kemampuan. Pekerjaan pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kelompok Nina dapat bekerja sama dengan baik. Nah, sikap mau bekerja sama inilah dapat mewujudkan persatuan. Maka, sikap mau bekerja sama merupakan contoh pengamalan Pancasila, terutama sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sebelumnya kita telah belajar pembelajaran tentang pengalaman sila pertama. Untuk yang kemarin, pelajaran sebelumnya tadi yang yaitu pengamalan sila ketiga, dan sekarang kita akan belajar tentang pengamalan sila keempat dan pengamalan sila kelima. Silahkan dibuka bukunya pada halaman 58. Silahkan dibaca dulu teksnya, ayo membaca sampai habis ini. Kemudian kita akan mengisi kolom ini ya. Jadi silahkan dihentikan sejenak videonya dan kalian baca ya. Jadi di sini dijelaskan tentang Nina yang mengikuti kegiatan pramuka. Ada beberapa kegiatan yaitu seperti mengajak anggota kelompoknya bermusyawarah untuk menyelesaikan tugas, dan juga Nina melakukan pembagian tugas dengan adil sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh setiap anggota. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yang mana pada perisai ini lambang-lambang sila Pancasila. Siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali. Jadi yang di tengah ini adalah lambang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai, lambang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, telah Ibu jelaskan bahwa sebelumnya pada pembelajaran yang subtema 3 dan 4, bahwa sila pertama ini merupakan contoh untuk pengamalan. Sila pertama adalah kegiatan yang berkaitan dengan keyakinan atau agama masing-masing. Yang kedua, berdasarkan kemanusiaan. Misalnya menghargai perbedaan ya, itu termasuk dalam pengamalan sila kedua. Sedangkan sila ketiga tentang persatuan ya, tentang persatuan, tidak boleh membeda-bedakan teman, itu tentang persatuan. Yang keempat, kegiatan berkelompok ya, kegiatan berkelompok. Bedanya dengan yang ketiga, apa? Ketiga juga persatuan dengan kegiatan berkelompok. Yang keempat apa? Sesuai dengan bunyinya, yaitu permusyawaratan atau perwakilan ya. Jadi ada seperti suatu diskusi ya, suatu diskusi atau musyawarah. Jadi seperti itu ya. Dan juga misalnya pemilihan umum, pemilihan ketua kelas, itu termasuk dalam ini, dalam pengamalan sila keempat. Dan yang kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti tentang keadilan. Jadi telah kita dapat tadi apa yang dilakukan Nina dan kelompoknya. Jadi Nina dan kelompoknya melakukan bermusyawarah untuk menyelesaikan tugas. Nah, jadi bermusyawarah menyelesaikan tugas ini adalah pengamalan sila keempat. Nah, di sini dijelaskan kegiatan bermusyawarah untuk mengambil keputusan termasuk pengamalan sila keempat. Ya. Sedangkan apa pengamalan sila kelimanya? Yaitu pembagian tugas dengan adil, karena menuntut keadilan untuk pengamalan sila kelima. Nah, di sini pembagian tugas secara adil merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi dapat kita tulis di sini apa contoh pengamalan sila keempat? Bermusyawarah, mengambil keputusan, dan pengamalan sila kelima tadi adalah pembagian tugas dengan adil.
Ya, jadi seperti itu ya. Perlu diingat untuk bagaimana pengamalan sila Pancasila. Kemudian buka bukunya pada halaman 57. Kita akan memasangkan soal nomor 3. Pasangkan kegiatan yang menunjukkan pengamalan Pancasila dengan lambang yang tepat. Jadi di sini adalah kegiatannya, di sini adalah lambang sila Pancasila. Kita harus mengetahui dulu ini lambang-lambang sila keberapa. Rantai tadi sila keberapa? Ya, benar sekali. Rantai adalah sila kedua. Pohon beringin? Ya, sila ketiga. Dan bintang sila keberapa? Ya, sila pertama. Jadi kita lihat ya. Ingat, yang rantai itu berhubungan dengan kemanusiaan. Kalau pohon beringin dengan persatuan, kegiatan yang bersatu, dan bintang kegiatan yang terkait dengan keagamaan ya. Jadi kita lihat yang mana pasangan kegiatannya dengan simbol Pancasilanya. Pertama, berdoa sebelum memulai kegiatan. Berdoa adalah kegiatan apa? Kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan ya. Dengan ketuhanan. Apa jadi pasangannya? Iya, benar sekali, dengan gambar bintang sila pertama. Kemudian bekerja sama mendirikan tenda. Bekerja sama itu berarti bersatu ya, melakukan suatu kegiatan bersama-sama. Bersatu berarti apa? Ya, benar sekali, pengamalan sila ketiga. Kemudian membantu teman merapikan peralatan. Membantu teman adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan apa? Kemanusiaan ya, membantu teman. Membantu teman merapikan peralatan berarti pengamalan sila kedua. Nah, semoga Ananda paham apa saja bentuk-bentuk pengamalan dari setiap Pancasila ya, dari setiap sila-sila Pancasila. Semoga Ananda paham. Jika Ananda masih belum paham, dapat Ananda langsung tanyakan kepada Ibu. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat selalu bermanfaat bagi Ananda semua. Ingat, jangan malu untuk bertanya jika Ananda masih belum paham. Dan seperti biasa, karena ini pembelajaran terakhir di subtema, maka akan ada latihan. Soalnya nanti akan Ibu lampirkan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.